saya lihat orang yang jadi benalu, parasit, datang tuh cuma buat ngambil. Datang gak bawa apa-apa, pulang babungkus. Orang-orang yang mentalnya parasit jadi benalu, itu selalu maunya enaknya aja. Datang ke sebuah komunitas, kalau gak suka dia pergi. Cuma mau enaknya, gak ada nilai pengorbanannya. Dalam berkomunitas, dalam hubungan, kita harus menjadi simbiosis mutualisme, bahasa biologinya. Yang artinya, di dalam hubungan komunitas, kita harus saling menguntungkan, saling jadi berkat, bukan simbiosis parasitisme, yang artinya jadi benalu di sebuah komunitas. Orang harusnya mau berkorban kalau dia punya kasih, bukan mengorbankan yang lain. Kalau kita gak mau berkorban, kita akan jadi parasit. Cuma cari keuntungan diri sendiri. Contoh, ada orang-orang yang dalam hubungan hanya mau mengambil dan tidak mau memberi. Contoh, kalau ada acara makan-makan, pesta-pesta, datang gak bawa apa-apa, tapi pulang babungkus. Bahasa orang Manado. Ada yang gitu? Bahkan udah siap Tupperware. Satu kali kakak saya menikah. Kami tunangan di hari yang sama. Kami tunangan, kakak saya menikah. Tahun 2009 ya. Tahun berapa ya Jo? Lupa aku. 2001 ya? Kayaknya ya. Anyway, it was so long time ago. Nah, waktu dia menikah, meja pengantin dan meja-meja besan ya keluarga inti. Kami waktu itu pestanya di highlight. Zaman dulu highlight Ancol itu masih keren ya. Sekarang udah nggak ada, masih ada nggak ya? Nggak jalan ya. Maklum nggak pernah keluar Kelapa Gading. Masih jalan nggak ya highlight? Nah udah nggak ya. Zaman dulu masih keren banget. Dibukalah 6 atau 7 meja itu keluarga inti. Dan di setiap meja keluarga inti itu ada bebek Peking duck 1 ekor. Wow gitu kan. Nah kami waktu nikah, itu ada waktu kakak saya nikah, kami tunangan, itu ada kejadian yang ajaib, aneh tapi nyata. Kami tuh gak bisa makan, baru duduk di meja, udah dipanggil foto. Baru mau nyuapin nasi, udah dipanggil foto. Jadi pesta itu megah, makanan berlimpah, bayangin setiap meja aja 1 ekor bebek. Tapi kami gak makan sepotong pun, kakinya aja enggak. Karena baru duduk dipanggil foto, Tapi ketika kami selesai foto dan balik ke meja, apa yang terjadi? Bebeknya hilang. Serius, bayangin. Dan yang mengagetkan gini, itu yang datang pesta bawa Tupperware. Ada orang-orang yang udah siap plastik di tasnya, siap bungkus. Katakanlah dia ngambil berapa potong bebek, pasti masih ada bekasnya ya kan. Ini enggak, 1 ekor gone by gone. Apa yang terjadi? Ini kejadian benar-benar langka. Malam itu pesta selesai, kurang lebih jam 10:30 malam. Jam 11 malam kami kelaparan. Saya, Jojo, kakak saya dan istrinya. Calon pengantin baru itu kelaparan karena kami belum makan. Akhirnya kami pergi makan nasi Padang di Gunung Sahari. Yang lebih mengenaskan karena sudah malam, Padang itu udah gak ada apa-apa. Rendang aja gak ada. Mana ada Padang gak ada rendang coba. Jadi malam itu kami cuma makan perkedel. Wah pokoknya merana lah. Tahu gara-gara apa? Kakak saya itu sebelum nikah pernah bercanda sama calon istrinya waktu itu. Cak, nama istrinya Lisa, panggilnya Ica. Nanti kita kalau kawin jangan mahal-mahal ya. Pestanya di restoran Padang aja, dia bilang gitu. Beneran loh, terjadi sesuai perkataanmu. Jangan main-main, jangan suka ngomong sembarangan. Pestanya mewah, bebek segala ada, kita gak makan. Gara-gara ucapan dia malam itu kita benar-benar makan Padang. Tapi saya lihat orang yang jadi benalu, parasit,
Datang tuh cuma buat ngambil. Datang gak bawa apa-apa, pulang babungkus. Orang-orang yang mentalnya parasit jadi benalu, itu selalu maunya enaknya aja. Datang ke sebuah komunitas, kalau gak suka dia pergi. Cuma mau enaknya, gak ada nilai pengorbanannya. Contoh, waktu kita mulai gereja IJI, orang-orang mulai komentar, AC-nya panas katanya. Saya dikasih tahu sama salah satu teman yang datang ke IJI juga. Hen, temen gua dia bilang, suaminya cerita, istrinya gak mau ke gereja IJI, suaminya mau. Suaminya suka sama lu katanya. Istrinya mau pindah gereja aja. Lu tahu gak gara-gara apa? Gara-gara apa saya tanya. AC-nya panas. Saya mau tanya, AC-nya panas gak sayang? Nah, dia kepanasan. Ibadah jam 10 sama jam 12 itu kan paling rame. Ya, kadang-kadang sampai tumpah gitu, sampai di luar-luar. AC-nya mungkin jadi berasa panas karena kebanyakan orang ya, bisa paham ya. Bayangin, harusnya kapasitas 750 diisi 800-an ruangan ini. Jadi panas. Nah, dia bilang, di sini panas, aku mau ke gereja lain. Jadi dia turun ke bawah. Suaminya tetap di sini. Nah, saya lihat orang yang nggak mau berkorban pasti nggak akan stay. Maunya enaknya aja. Kalau kita mau jadi komunitas yang saling menguntungkan, harusnya kalau di satu tempat itu ada masalah, kita jangan mau enaknya aja dong, pikirin apa yang kita bisa kontribusi di situ. Coba tanya sama saya, Bu Heni, kenapa emang AC-nya nggak ditambahin dayanya? Tahu nggak saudara, ada masalah di gereja kita ini, kapasitas AC-nya dayanya itu keberatan karena AC banyak, lighting dan sebagainya. Akibatnya, kalau AC backstage di ruangan pastoral dan ruangan worship leader, musician tidak dimatikan AC-nya di ibadah jam 2, yang kedua dan ibadah ketiga, AC itu jadi ngedrop, jadi panas. Jadi yang berkorban adalah kami. Ruangan saya panas. Ibadah kedua dan ibadah ketiga, termasuk ruang pemusik. Harusnya jemaat yang memang merasa kurang nyaman, panas, tanya dong, Bu Heni kenapa gak dinaikin dayanya? Saya akan jawab, boleh bantu gak? Biaya naikin daya 400-an juta, boleh bantu? Nah, orang kalau bermental datang untuk jadi berkat, dia peduli. Dia mau berkorban, nabur dong. Ada yang komentar, sound systemnya gak bagus. Beliin dong. Sih, orang kalau mengasihi itu berkorban. Sama dalam pernikahan, kalau gak mau berkorban, mau enaknya aja gak heran. Nikah sebentar cerai. Gak mau bayar harga. Saya sama Jojo berapa kali menyaksikan orang nikah baru berapa bulan bercerai. Saya bilang sayang amat. Tahu gitu jangan kawin, ngapain ganti status jadi janda. Mendingan jomblo daripada janda. Makanya jangan sembarangan nikah. Orang kalau mengasihi pasti mau berkorban.